Ya, pemirsa, permainan daring Roblox yang digandrungi anak-anak ramai menjadi sorotan publik usai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti melarang anak-anak untuk memainkan permainan daring tersebut. Pemerintah pun tak segan untuk memblokir game Roblox jika terbukti mengandung unsur kekerasan. Dan kita akan langsung saja membahasnya lebih mendalam. Sudah ada Wakil Menteri Dikdasmen Prof. Atif Latiful Hayat, kemudian juga Wakil Ketua Komisi 10 DPR Pak Lalu Hadrian Irvandi, serta pengamat sosial UGM, Bapak Hempiri Suyatna. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Malam, Mbak. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Saya langsung saja, yang pertama ingin ke Prof. Atik. Prof, ini kalau kita lihat, kita tahu Roblox juga cukup populer begitu ya di kalangan pelajar, khususnya adalah dari anak-anak yang duduk di bangku sekolah dasar. Tapi mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu apa sebetulnya alasan utama dari Kemendikdasmen ini mengeluarkan larangan anak-anak, khususnya adalah anak sekolah dasar, bermain Roblox. Adakah betul unsur kekerasan seperti yang ditemukan dalam game ini? Baik, terima kasih Mbak Anissa ya. Iya, betul. Jadi sebagaimana lazimnya sebuah produk teknologi itu seperti pisau bermata dua. Ada sisi negatif dan sisi positifnya. Nah, sama halnya dengan game Roblox ini juga. Ya. Ada memang sisi positifnya. Akan tetapi dari perspektif edukasi, kami melihat ya sisi negatifnya jauh lebih banyak ketimbang sisi positifnya. Oleh karena itu, ketika sebuah produk teknologi ya tidak bisa untuk diatur, maka kemungkinannya atau bahkan jalan keluar satu-satunya adalah untuk dilarang. Jadi kita lebih mendahulukan sisi negatif ketimbang mengedepankan kemanfaatan yang ternyata tidak sebanding ya dengan sisi negatifnya yang lebih banyak. Oleh karena itu, bagi kami dari perspektif edukasi, tindakan preventif ini dikedepankan ketimbang kita mengedepankan sisi positif yang tidak sebanding dengan sisi negatifnya. Iya, tapi Prof. Atif, ini sejauh ini mungkin laporan yang diterima yang masuk di kementerian terkait dengan dampak negatifnya ya, secara serius apa yang bisa dijabarkan kepada masyarakat? Ya, sebetulnya banyak sekali ya riset yang sudah dilakukan begitu. Yang bisa saya sederhanakan ya atau simpulkan diantaranya. Umpamanya potensi konten negatif ya yang tidak sesuai dengan usia anak-anak. Dan bahkan juga ada konten judi online, kekerasan, dan yang memberikan efek justru adalah kecanduan, addicted. Dan ini lazim untuk semua game seperti kecanduan yang mengakibatkan turunnya aktivitas fisik dari anak. Nah, sementara Kementerian Dikdasmen itu sudah memiliki satu program yang kita sebut sebagai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Salah satunya adalah bermasyarakat. Ketika kemudian anak-anak itu mereka disibukkan, bahkan kemudian menjadi dalam tanda kutip budak daripada game seperti ini, menjadi kecanduan, maka dia menjadi asosial sejak awal. Nah, itu yang kami khawatirkan. Oleh karena itu, ketika teknologi ini untuk diatur akan susah juga ya untuk dikendalikan, maka satu saja yang keluar adalah untuk dilarang ini. Ya, oke, baik. Sebelum saya ke Pak Lalu dan ke Pak Hempri, saya juga ingin membahas terkait dengan potensi adanya pemblokiran ini, Prof. Atif. Seberapa serius kemudian pengaruh dari game ini hingga ada rencana pemblokiran, begitu ya, seperti yang tadi kita sudah dengarkan juga, atau sebetulnya ini masih sebatas himbauan terbatas saja, begitu, pada kelompok-kelompok usia tertentu saja, seperti anak-anak yang berada di pendidikan sekolah dasar, karena jika kemudian sudah menyentuh batas pemblokiran,
pemblokiran, artinya seluruh kalangan dari masyarakat tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut dari Roblox ini, games. Prof. Atif, silakan. Ya, yang sebagaimana saya sampaikan tadi ya, kewaspadaan, kehati-hatian itu harus dikedepankan. Ketimbang kita mengambil sisi positif yang tidak lebih banyak dari sisi manfaatnya. Ya, apalagi dari perspektif pendidikan ini menurut saya ini ternyata tidak begitu membantu ya dari sisi edukasi. Malah yang terjadi justru kecanduan bagi anak yang bermain game ini. Kecanduannya malah yang lebih besar ya ketimbang mereka memanfaatkannya dari sisi edukasi. Dan orang tua juga tampaknya tidak memiliki kecanggihan untuk dapat mengendalikan ini. Ya, Prof, jadi soal pemblokiran ini benar akan dilakukan menyentuh pemblokiran atau memang batasannya hanya untuk dari imbauan terbatas saja untuk anak-anak yang ada sekolah dasar saja, Prof? Tentunya kita akan melakukan secara lintas sektoral ya. Karena pemblokiran itu kan bersifat teknologi. Itu salah satu. Ya, di samping itu sebetulnya juga akan lebih bagus kemudian kita di samping melakukan pemblokiran itu menghadirkan ya teknologi sebanding yang sisi positifnya itu boleh dikatakan 100% lah begitu. Gitu. Ya, oke, baik. Saya langsung saja ingin ke Pak Lalu. Pak Lalu, bagaimana ini kalau dari Komisi 10 menanggapi bahwa anak-anak yang bermain Roblox ini dilarang oleh Kemendikdasmen, kemudian juga nanti akan ada langkah pemblokiran. Sepakatkah dengan langkah yang diambil oleh Kemendikdasmen sudah efektif menurut Anda? Pak Lalu, kami masih belum bisa mendengar suaranya dengan jelas. Masih belum terdengar Pak Lalu. Sembari kami memperbaiki kendala komunikasi dengan Pak Lalu, saya ingin ke Pak Hempri terlebih dahulu. Pak Hempri, bagaimana kalau dari Anda memandang terkait dengan hal ini? Apakah memang sebegitu berpengaruh negatifnya keberadaan dari game Roblox ini, atau Anda ada pendapat lain? Ya, terima kasih Mbak Anissa. Saya kira tadi Pak Wamed juga sudah memaparkan ya beberapa hal yang detail ya terkait dengan bagaimana kemudian dampak positif dan negatif dari sebuah proses permainan yang khususnya berbasis digital. Dan saya lihat memang permainan yang Roblox ini memang ada sisi positifnya, memang kemudian akan menumbuhkan proses-proses tadi ya, mendorong anak untuk lebih kreatif dan sebagainya. Tapi memang tadi sisi negatif yang kemudian saya cermati adalah memang tadi memicu kemudian terjadinya potensi-potensi ya kekerasan, kemudian juga ada dimensi-dimensi soal misalnya dari pornografi dan sebagainya yang saya kira itu tidak bisa dijaga dan harus dijaga oleh anak-anak. Saya kira anak-anak adalah masa tumbuh kembang anak itu adalah pada di anak-anak usia SD, usia SMP dan sebagainya. Sehingga pada masa saya memang anak-anak harus kemudian didorong untuk kemudian mempunyai atau berinteraksi dengan mungkin permainan-permainan yang lebih edukatif ya, permainan-permainan yang lebih interaktif ya. Apalagi kemudian juga tadi ya kelemahan-kelemahan sekarang kan kecanduan anak-anak terhadap dunia digital itu akhirnya menyebabkan kemudian anak-anak menjadi tadi cenderung menyendiri, kemudian juga kurang interaksi sosial dan sebagainya. Sehingga hemat saya kira ini adalah langkah yang perlu kita apresiasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menutup tadi Roblox ini sebagai sebuah wahana untuk permainan anak-anak. Ini yang kita perlu dukung untuk apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Oke, kalau saya kutip pernyataan dari Prof. Atif begitu, ini manfaatnya tidak sebanding dengan sisi positifnya. Nah, lantas kalau dari tanggapan Komisi 10 DPR seperti apa, Pak Lalu? Iya, baik Mbak. Apakah suara saya sudah terdengar? Baik, sudah jelas sekali Pak Lalu.
Baik Mbak Nisa, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Mendikdasmen di beberapa kesempatan serta Pak Wamen Prof Atip malam ini, ya tentu kami di Komisi 10 sangat setuju. Karena dari data yang kami miliki juga bahwa hari ini 65% dari siswa-siswi kita menghabiskan 4 jam minimal untuk bermain game. Nah, ini dari data riset, kemudian data-data yang kami kumpulkan terkait dengan hal ini. Nah, ini cukup mengkhawatirkan, ya kan, cukup mengkhawatirkan karena memang dampak negatif yang ditimbulkan tidak hanya dengan game Roblox ini saja, tetapi game-game online yang lainnya yang tentu ada juga pasti disusupi oleh judi online misalnya, atau game-game yang memunculkan kekerasan, kemudian bullying, dan dampak-dampak negatif lainnya. Tentu pandangan kami di Komisi 10 hari ini sangat sepakat dengan Pak Mendikdasmen, begitu juga dengan yang disampaikan oleh Prof Atip. Bahkan kami mengusulkan bila perlu, selain upaya lintas sektoral yang disampaikan oleh Prof Atip tadi, misalnya dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk membuat list daftar game yang hari ini berkembang di media online, itu dibuat listnya mana kira-kira game yang cukup membahayakan bagi perkembangan anak didik kita. Nah, kemudian bila perlu langkah lebih maju lagi yang dilakukan adalah meluncurkan program pembebasan game berbahaya atau apalah namanya, agar anak-anak kita tidak hanya tingkatan SD, SMP maupun SMA juga saya kira perlu untuk dilakukan pelarangan tersebut. Nah, kemudian untuk memblok game tersebut, ya tentu ini kan ada komunikasi lintas kementerian. Nah, komunikasi lintas kementerian inilah yang harus segera dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami sebagai mitra sangat setuju dan mendukung langkah yang dilakukan, karena Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini sedang betul-betul concern terhadap peningkatan kualitas anak didik kita. Selain teman-teman di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, teman-teman juga sedang betul-betul fokus dalam peningkatan kualitas dan mutu dari anak didik kita. Jadi prinsipnya kami di Komisi 10 sangat setuju dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Mendikdasmen dan Pak Wamendikdasmen Prof Atip tadi, Mbak Nisa. Ya, yang menarik juga sebetulnya bukan hanya game dari Roblox ini saja begitu ya, akan tapi game-game media interaktif lainnya. Nah, lantas kalau Komisi 10 kemudian menyetujui langkah yang akan diambil oleh Kemendikdasmen bersama dengan lintas sektoral begitu, rencana Komisi 10 untuk memanggil pihak-pihak terkait seperti Kemendikdasmen, Komdigi maupun pelaku industri digitalnya sendiri, apakah akan segera dilakukan, Pak Lalu? Ya, tentu melihat perkembangan ketika nanti persoalan ini sudah bisa terselesaikan antar kementerian, ya tentu ya kami mensupport dan mendukung. Tetapi untuk mengundang khusus membicarakan terkait hal ini, ya sampai dengan hari ini kami belum ada rencana tersebut, Mbak Nisa. Tapi kalau untuk di Komisi 10-nya sendiri, pembahasan ini sudah masuk dalam pembahasan di Komisi 10 soal-soal kebijakan pengawasan terhadap platform digital, kemudian juga game-game online interaktif untuk anak-anak. Belum ya, tetapi di rapat-rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah beserta seluruh jajaran, kami selalu mengupgrade informasi-informasi terbaru terkait dengan persoalan-persoalan pendidikan kita, baik itu kemajuan pendidikan, kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi, serta faktor-faktor yang sekiranya berpengaruh terhadap pelaksanaan dari keinginan kuat pemerintah hari ini untuk meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan tentunya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan asta cita dari Presiden Prabowo Subianto.
Oke, baik. Saya ingin ke Prof. Atif. Prof. Atif, Komisi 10 menyetujui langkah yang diambil oleh Kemendikbudrismen begitu jika perlu juga dilakukan pemblokiran maupun list-list daftar dari game yang dirasa ini tidak diperuntukkan untuk anak-anak. Lantas, kalau dari Kementerian Pendidikan Kemendikbudrismen sendiri, apakah kemudian langkah pemblokiran ini memang hanya diperuntukkan untuk game yang tadi saja, Roblox saja? Karena kita melihat banyak juga sebetulnya game-game interaktif lainnya begitu ya, yang memiliki manfaatnya tidak sebanding kalau Anda sampaikan begitu dibandingkan dari sisi positifnya, atau malah ada alternatif lain penyesuaian dengan pemilik begitu dari konten kreatornya sendiri untuk kemudian penyesuaian terhadap usianya, karena kan ini akan menimbulkan polemik lagi jika pemblokiran dilakukan ke seluruhnya. Prof. Atif. Baik, makasih. Jadi satu hal yang sangat krusial dan membahayakan dari game itu adalah addictednya, kecanduannya. Dan itu sangat membahayakan pada sisi edukasi. Sementara pendidikan itu adalah melahirkan pembiasaan yang positif. Nah, untuk itu sebetulnya kementerian sudah memiliki program, ya. Dan ini implementasi dari pendekatan pembelajaran yang baru yang kami sebut sebagai pembelajaran mendalam. Nah, salah satu pilarnya adalah pembelajaran itu harus dilakukan, disampaikan dengan menyenangkan, menggembirakan. Oleh karena itu, yang kami buat ada bukan game, akan tetapi konten-konten pembelajaran yang memberikan suasana yang joyful, yang menyenangkan, yang menggembirakan. Dan ini sesuai dengan salah satu program dan bahkan salah satu quick wins ya, program terbaik tercepat dari Presiden, yaitu digitalisasi sekolah. Nah, maka kami kementerian mengisinya itu dengan konten-konten pembelajaran yang menggembirakan. Jadi bukan menghasilkan kecanduan sebagaimana game itu, akan tetapi minat ya, dari si siswa, anak didik ya, terhadap objek pembelajaran itu. Nah, itu bedanya. Jadi kami justru sebagai antisipasinya ya, bukan semata-mata melarang atau memblokir, akan tetapi juga menghadirkan alternatifnya, yaitu dengan konten-konten pembelajaran yang bersifat menyenangkan karena sesuai dengan usia ya dari anak didik kita. Saya kira demikian. Ya, upaya pemblokiran ini juga terbuka begitu ya dan dilakukan lintas kementerian. Lantas sejauh ini kalau koordinasinya dengan Komdigi sendiri seperti apa, Prof. Atif? Sebetulnya sudah ada semacam kesepakatan bersama ya, dan bahkan Komdigi sudah mengeluarkan peraturan menteri yang mengatur mengenai penggunaan ya untuk gadget ini ya, yang tentunya ditujukan ya untuk mencegah penggunaan konten-konten seperti Roblox ini. Itu sudah ada peraturan yang dikeluarkan oleh Komdigi. Ya, baik. Sebelum saya ke Pak Hempiri, saya ingin terakhir ke Pak Lalu sebelum Pak Lalu juga meninggalkan dialog kita pada malam hari ini. Lantas Pak Lalu, sampai dengan saat ini sebetulnya aturan ataupun regulasi terkait dengan hal ini sebetulnya sudah ada atau belum? Atau sebetulnya kita juga masih butuh penguatan karena kita tahu digitalisasi juga semakin masif begitu ya. Butuh tidak sih sebetulnya penguatan dari sisi regulasi sendiri? Ya, tentu ini seperti yang disampaikan oleh Prof. Atif tadi adalah dua sisi yang berbeda ya. Pertama dari sisi positif ya, tentu digitalisasi dan perkembangan teknologi itu menjadi suatu keharusan yang tentunya harus diadaptasikan dengan siswa-siswi kita. Di sisi lain ada sisi negatif yang memang harus betul-betul dihilangkan tatkala kita bersungguh-sungguh untuk betul-betul memajukan dan meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan kita hari ini. Nah, dari data KPAI, justru kekerasan-kekerasan, bullying atau hal-hal negatif yang dimunculkan oleh siswa-siswi kita hari ini, ternyata 31%-nya itu berasal dari permainan-permainan atau game online misalnya yang berbumbu kekerasan atau disusup-susupi dengan
adegan-adegan bullying dan kekerasan-kekerasan lainnya. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian kita, sehingga saya dan teman-teman di Komisi 10 dengan tegas meminta kepada Pak Menteri maupun Pak Wamen untuk betul-betul ada regulasi yang serius terkait dengan pembatasan ini. Jadi ini memang harus dibatasi bila perlu, seperti yang saya sampaikan tadi, diblokir saja ketika mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Nah, karena apa? Kita membutuhkan situasi yang betul-betul kondusif, yang betul-betul nyaman, agar guru-guru kita, kemudian lingkungan sekolah menjadi betul-betul serius untuk memajukan mutu dan kualitas pendidikan kita. Nah, hari-hari ini juga kerjasama antara pemerintah, kemudian pihak sekolah, guru, dan tentunya orang tua untuk sama-sama mengawasi anak didik kita. Ya, kami di DPR RI khususnya Komisi 10 akan terus juga berupaya sehingga hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh pengaruh dari game online ini, atau tidak hanya Roblox tetapi game-game lain yang berbumbu kekerasan, berbumbu hal-hal negatif, ya tentu kami sangat mendukung untuk segera dibatasi, bila perlu dihentikan atau diblok, seperti itu. Oke, baik. Tegas kalau dari Komisi 10 untuk diblokir saja jika memang mudaratnya jauh lebih banyak dibandingkan manfaatnya, Pak. Lalu Hadrian Irvadi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Silakan, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Prof. Atif. Prof. Atif masih mohon ditunggu dulu ya. Kami tahan dulu Prof. Atif karena masih banyak hal-hal yang perlu kami konfirmasi nih ke Prof. Atif, dan juga nanti akan diimbangi juga dengan pendapat dari Mas Hempiri. Kalau Mas Hempiri sendiri tadi tegas dari Komisi 10 begitu ya, lebih baik diblokir saja, begitupun dengan pernyataan dari Prof. Atif begitu, peluang untuk diblokir pun masih sangat besar sekali. Nah, akan tetapi Mas Hempiri ini akan ada konflik lain lagi karena yang menggunakan permainan ataupun games tidak hanya anak-anak di bangku sekolah dasar saja, kan tapi teman-teman dari orang dewasa juga banyak yang menggunakan. Artinya akan menutup juga begitu ya penggunaan dari orang-orang dewasa ini, kemudian akan menimbulkan konflik karena disebut-sebut bahwa Indonesia tidak adaptif terhadap digitalisasi, apa-apa langsung diblokir. Seperti apa Anda menanggapinya? Iya, pertama memang menurut saya harus tegas ya, bahwa saya kira anak harus kemudian menjadi prioritas untuk itu. Artinya bahwa kemudian dampak-dampak yang lainnya saya kira bisa kemudian itu bisa diatasi. Artinya menurut saya ya tetap kemudian ini adalah bagian dari konteks untuk diblokir. Saya kira yang menjadi penting adalah bahwa hal-hal yang kemudian harus dipikirkan adalah bagaimana kemudian menciptakan misalnya tadi permainan, bentuk-bentuk permainan interaktif yang mungkin juga akan lebih cocok untuk anak dan juga untuk lebih dewasa. Saya kira ini yang mungkin harus juga dilakukan, termasuk kemudian juga bagaimana membuka ruang-ruang kreatif yang itu bisa dilakukan oleh anak-anak dan juga tadi masyarakat yang mungkin cenderung dewasa, karena selama ini kan ruang-ruang publik untuk anak itu juga menjadi minim, sehingga kadang-kadang anak akhirnya harus menjadi kecanduan di soal gadget dan ini. Hal yang kemudian juga harus perlu saya garis bawahi bahwa soal Roblox ini adalah hanya salah satu ya Mbak ya. Artinya pemerintah perlu kemudian mempunyai peta yang lebih detail, peta yang lebih jelas, mana kira-kira permainan-permainan interaktif yang kemudian itu memang merugikan pengembangan karakter anak-anak. Ya, jadi ini saya kira Roblox adalah salah satu pintu masuk untuk kemudian kita masuk atau kita membentuk pengawasan terhadap bentuk permainan-permainan games atau interaktif yang lain. Sehingga menurut saya tadi saya katakan di awal bahwa anak itu adalah masnya untuk pertumbuhan itu adalah pada sisi anak. Jangan sampai kemudian anak itu menjadi terdampak negatif dari bentuk-bentuk permainan-permainan interaktif kayak semacam ini. Ini yang saya kira harus dilakukan. Saya kira ya harus tegas, meskipun kemudian tadi dampaknya kepada mereka yang lebih dewasa dan sebagainya, tapi saya kira fokus utamanya adalah bagaimana kita memberikan perlindungan terhadap anak. Saya kira yang lebih utama ya, untuk kemudian kita tadi berkorban dikit nggak apa-apa, tapi yang penting anak-anak bisa kemudian kita selamatkan dari berbagai bentuk-bentuk dampak-dampak negatif dari games atau permainan interaktif dan sebagainya. Ini yang saya kira harus kemudian juga dilakukan dan menjadi paradigma di dalam melakukan perlindungan terhadap anak-anak kita.
Ya, Mas Hempiri menanggapi tadi sembari kemudian membatasi begitu ya dari game-games semacam Roblox ini, dari Kemendikbudristek juga menyiapkan salah satu alternatif adalah dengan sebuah dari game yang juga interaktif begitu, yang sifatnya tadi kalau tidak salah begitu, mohon dikoreksi Prof. Atif, bukan sejenis game akan tetapi tetap dalam landasan untuk kemudian interaktif dan juga edukatif begitu ya. Kalau tanggapan Anda seperti apa, Mas Hempiri? Ya, saya kira memang betul. Artinya banyak sebenarnya bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat, bentuk-bentuk seni-seni tradisional anak-anak, seni tradisional Indonesia, yang sebenarnya bisa diangkat menjadi sebuah bentuk-bentuk permainan-permainan interaktif ya. Misalnya misalnya saya kira kita punya banyak potensi-potensi seni budaya dan sebagainya, yang itu saya kira akan luar biasa ketika kemudian itu bisa dibuat game interaktif dan sebagainya. Saya kira ini banyak kreativitas di perguruan tinggi atau di mahasiswa yang saya kira ini harus coba untuk digali. Bagaimana kemudian mendorong bentuk-bentuk game interaktif yang memang itu lebih bernuansa khas lokal Indonesia. Jadi anak-anak tidak hanya sekedar permainan game, tidak hanya sekedar permainan interaktif, kreativitas, tapi saya kira anak-anak juga bisa belajar misalnya terkait dengan bagaimana budaya-budaya Nusantara yang saya kira punya keanekaragaman yang luar biasa. Itu yang saya kira harus didorong untuk menciptakan game-game yang lebih interaktif, game-game yang lebih edukatif ya. Karena selama ini kan juga banyak anak-anak kadang-kadang banyak tidak mengenal misalnya historisnya, tidak mengenal misalnya sejarah Indonesia, tidak mengenal misalnya misalnya flora fauna Indonesia dan sebagainya, atau pahlawan-pahlawan nasional. Ini yang saya kira harus didorong, itu menjadi sebuah embedded dalam permainan-permainan atau games yang akan kita kembangkan ke depan, yang menurut saya harus dikembangkan untuk game-game interaktif ke depan. Jadi tidak selalu bukan produk impor, produk asing dan sebagainya, tapi produk-produk Indonesia saya kira punya kekayaan yang luar biasa untuk kemudian kita eksplorasi menjadi permainan-permainan interaktif. Terutama bisa mengkolaborasikan begitu antara dunia virtual dan juga dunia nyata begitu ya. Nah, Prof. Atif, alih-alih diblokir, apakah kemudian bisa ada peluang juga kerjasama malah dengan pengembang dari Roblox ini untuk kemudian memberi batasan konten seperti apa yang tidak diperuntukkan untuk anak-anak dan masih bisa digunakan untuk orang dewasa begitu ya. Artinya akan ada penyesuaian juga di sana bersama dengan pengembang dari Roblox ini. Tidak langsung begitu saja diblokir, atau memang keputusan untuk blokir ini menjadi salah satu keputusan utamanya? Ya, itu kan istilah blokir itu dari media ya di situ. Tapi lebih tepatnya, sebagaimana saya katakan tadi, sebuah produk teknologi itu ya memiliki dua sisi, negatif dan positif. Oleh karenanya pendekatannya adalah mana yang bisa diatur, mana yang harus dilarang. Nah, apa yang diatur dan dilarang itu adalah kontennya. Makanya tadi saya sampaikan, untuk menghadapi sebuah produk teknologi itu, maka pengaturannya harus juga memiliki kecanggihan yang sama. Jadi kita tidak cukup umpamanya sekarang dikeluarkan lewat peraturan menteri, bahkan lebih tinggi daripada itu, ya, itu tidak akan begitu saja efektif. Tapi harus disertai dengan produk yang sebanding, akan tetapi isinya itu betul-betul berbeda, ya, dalam artian kalau itu negatif, ini positif semua. Jadi kalau Roblox itu kan pendekatannya permainan. Yang addictive. Nah, sementara pendidikan itu melahirkan kebiasaan dan pembiasaan yang positif. Nah, oleh karenanya sebetulnya kementerian itu sudah menyiapkan konten-konten pembelajaran ya, yang menyenangkan. Gitu. Nah, sementara game itu sebetulnya kan boleh dikatakan hampir semuanya itu titik edukasinya itu sedikit saja. Hanya kita mencoba saja menafsirkan, oh ini ada sisi edukasinya. Karena dari awal juga sudah diniatkan sebagai sebuah permainan. Kan begitu. Nah, jadi pengaturan mengenai konten-konten seperti Roblox ini harus disertai dengan produk yang memiliki kualitas yang sama, akan tetapi tujuan yang berbeda. Yang satu adalah hanya untuk permainan semata, yang satu adalah untuk edukasi.
Ya, begitupun kalau dari Roblox begitu ya, ada salah satu hal yang menarik bagi anak-anak maupun orang dewasa yang menggunakannya juga karena memang mereka dihadapkan pada satu adalah permainan dengan salah satu sifatnya adalah adiktif, kecanduan. Kemudian juga mereka menggunakan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Ini yang kemudian juga mereka berbicara bahwa menjadi salah satu media edukasi juga bisa mengetahui wilayah-wilayah yang ada di Indonesia di dalam games tersebut. Nah, lantas Anda menginginkan adanya bentuk konten yang bisa menyaingi dari game tersebut, begitu ya, Prof. Atif? Iya. Ya, jadi antisipasinya tidak cukup hanya dengan regulasi normatif. Ya. Jadi disodori ya alternatif yang memiliki kualitas yang sama. Gitu. Hanya perbedaannya ini jelas sepenuhnya untuk edukasi. Gitu. Oke, baik. Sementara kalau kayak Roblox itu kan diusahakan dicari-cari ada sisi edukasinya, padahal esensinya itu adalah game, gitu. Iya, kami konfirmasi artinya Roblox ini tidak sepenuhnya akan langsung diblokir dan juga tidak bisa digunakan oleh siapapun, baik anak-anak maupun orang dewasa, begitu Prof. Atif? Ya, namanya sebagai produk teknologi, saya katakan tadi, kita atur, tapi tidak cukup dengan pengetahuan normatif. Harus juga disodorkan, ya, dan produk yang memiliki kualitas sama, ya, akan tetapi kontennya itu betul-betul 100% ya, edukatif. Oke, saya tangkap artinya sebetulnya dari game Roblox ini terkhusus ya, game Roblox yang saat ini menjadi sorotan, ini tidak betul-betul akan diblokir, akan tetapi dari Kemendikbudrismen akan membuat satu saingannya, begitu ya, Prof. Atif? Iya, dengan konten-konten pembelajaran. Oke, baik. Tidak diblokir berarti benar begitu ya? Bukan tidak diblokir, diatur. Nah, pengaturan itu isinya salah satunya adalah pelarangan. Kan tidak ada aturan yang ini, namanya aturan itu iya, ada yang melarang dan yang tidak. Prof. Atif, agar diatur. Baik, Prof. Atif, agar membuat jelas dan juga terang benderang kepada masyarakat, sebetulnya yang diatur ini khusus untuk kepada anak-anak kah? Artinya akan membuat diskusi juga, berdialog dengan pengembang dari Roblox untuk kemudian tidak bisa digunakan oleh anak-anak, dibatasinya dari aplikasi kah? Atau kemudian dari sekolah kah yang akan memantau, baik itu maupun dari orang tua, atau seperti apa sebetulnya pelarangannya? Tadi dari sisi regulasi kita atur, ya mana ini ya, bahwa ini harus dilarang. Kan khusus untuk anak-anak saja ya, Prof? Ini kan salah satu kan, saya sambutkan dulu, ini kan salah satu bentuk. Jadi bukan Roblox saja, tapi yang memiliki karakteristik yang sama. Oke. Ya. Dan pembicaraan kita memang untuk usia edukasi, untuk usia anak-anak. Iya. Kan begitu. Ya, kami mengkonfirmasi karena memang ketika benar-benar diblokir untuk seluruhnya, artinya pengguna dari orang dewasa yang memang masih bisa menggunakan aplikasi tersebut, mereka akan terdampak. Saya ingin ke Mas Hempiri. Mas Hempiri, terakhir mungkin seperti apa menurut Anda fenomena ini memperlihatkankah tantangan baru dalam pengasuhan anak-anak di era digital, Mas Hempiri? Iya, betul. Saya kira ini menjadi sebuah tantangan yang saya kira perlu untuk kemudian diantisipasi juga oleh orang tua. Saya kira pertama-tama memang ya tadi dunia sekarang kan orang tua kadang-kadang sudah sibuk dengan dunia kerja mereka, sehingga kadang-kadang lupa juga untuk melakukan pendampingan terhadap anak-anak. Sehingga ini yang saya kira tetap kita dorong bahwa orang tua punya peran penting di dalam rangka untuk proses-proses pendampingan, termasuk misalnya mendampingi terhadap game-game itu. Tapi saya lihat, saya cermati ini juga tidak cukup ya, karena waktu orang tua sekarang juga semakin terbatas, mereka lebih sibuk ke dunia kerja dan sebagainya. Nah ini sehingga tadi tantangan-tantangan untuk misalnya mendorong misalnya game-game yang lebih interaktif dan edukatif, saya kira harus dilakukan. Saya kira melakukan hilirisasi, inovasi, itu yang harus dilakukan untuk mengembangkan pola-pola tadi mainan yang lebih cocok dengan keindonesiaannya itu kayak apa, yang saya kira harus menjadi penting. Oke, baik, Prof. Atif, terakhir bagaimana kemudian peran dari sekolah untuk ikut juga memantau aktivitas dari digitalisasi siswa itu sendiri, dan untuk guru-guru menyikapi dari fenomena ini, apakah kemudian sudah diberi arahan khusus juga? Singkat saja, Prof. Atif, silahkan. Ya, yang pertama, para guru sekarang sudah dibekali ya dengan konten-konten yang sepenuhnya edukatif sebagai bagian dari program digitalisasi pendidikan. Ya. Yang kedua, juga pelatihan guru-guru bimbingan dan counseling.
Oke, baik. Ini masih akan dikaji lebih jauh tentunya Prof. Atif. Terima kasih banyak kalau begitu atas informasi dan juga pandangannya, dan juga Mas Empiri, terima kasih banyak atas waktunya. Salam sehat selalu, selamat kembali beraktivitas Prof. Atif dan juga Mas Empiri. Ya, matur nuwun, makasih. Ya, Pak.